Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Ketika kata-kata itu muncul di depan Xiaoyan, dia berubah menjadi cahaya terang. Bahkan bukan hanya Xiaoyan yang bisa melihatnya, tapi orang lain juga bisa melihatnya. Suamiku. Sejak Xiaoyan kembali dari formasi bergerak di belakang, King Wu'er menemani Xiaoyan dengan cemas saat ini. Sekarang dia juga bisa melihat kata-kata yang melayang di depannya. Saat Anda melihat batu giok ini, ada kemungkinan besar sesuatu telah terjadi pada saya. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya masih berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar sekarang. Tebakannya benar-benar akurat. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas saat melihat ini. Jika dengan kekuatan seperti itu jauh lebih dari cukup untuk melawan mereka. Jadi jangan datang untuk mencari saya. Sebaiknya Anda meninggalkan ketiadaan Yun Timur dan pergilah ke dunia pegunungan dan lautan, di mana itu akan membantu Anda menerobos keabadian dewa. Pergi ke dunia pegunungan dan lautan? Taisu telah membunuh begitu banyak makhluk sensi, dan Anda masih ingin saya meninggalkan dunia sensi untuk terus berlatih? Lalu kapan kekuatan saya akan pulih? Xiaoyan merutkan kening. Kelima jarinya semakin terkepal, bagaimanapun situasi saat ini sudah mendesak. Namun karena kekuatannya kurang kuat, Xiaoyan merasa seluruh makhluk kuat di dunia sensi mengulur waktu untuknya. Anda tidak perlu menyalahkan diri Anda sendiri, karena semuanya sudah ditakdirkan, meskipun kemungkinan jebakan tak terhitung jumlahnya telah dibuat. Tapi hanya Anda yang dapat mengubah hasilnya. Tapi mungkin di masa depan, mungkin saya tidak akan bisa terus berjalan bersama Anda. Xiaoyan, meskipun Anda adalah kehidupanku Zhongsheng sebelumnya, tapi saya sangat menyukai Anda. Sayang sekali, saya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi istri Anda lagi. Mungkin takdir ini adalah takdir saya. Jika suatu saat Anda benar-benar tumbuh menjadi cukup kuat, Anda harus membalaskan dendam saya. Saya, Nanfu, akan selalu mencintai Anda. Selamat tinggal. Kata-kata ini mengakhiri pesan tersebut yang membuat Xiaoyan merutkan kening saat dia melihatnya. Apa yang terjadi pada Ratu? Tidak ada penjelasan detail mengenai slip giok ini. Memikirkan pesan ini, semakin Xiaoyan tidak bisa pergi lagi. Itu hanya Suqian Taiyi. Apakah Taisu benar-benar kuat? Jika saya pergi kali ini, maka sang ratu benar-benar akan jatuh. Jadi bagaimana saya harus menghadapinya? Ini sendiri bertentangan dengan cara hidup saya. Nanfu, siapa dia? Kenapa saya tidak mengenal wanita ini? King Wu'er memandang Xiaoyan dengan wajah cantik dan bertanya, apakah Anda tidak tahu jika nama ratu adalah Nanfu? Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar itu, King Wu'er tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Ratu, apakah suamiku memiliki pesona seperti itu? Bahkan Yang Mulia Ratu telah jatuh cinta pada Anda. Sepertinya Anda tidak akan punya waktu untuk menemani saya di masa depan. Sambil berbicara, King Wu'er menunjukkan ekspresi sedih. Yang Mulia Ratu hanya bercanda. Dia pernah menjadi wanita yang mulia. Jadi dia tidak akan mendapatkan apapun. Lagi pula saya sudah mengatakannya bahwa saya tidak akan pernah menikah lagi. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengusap kepala King Wu'er. Kemudian dia mencubit hidungnya sambil terkekeh. Hanya saja sekarang Ratu dalam bahaya. Jika saya terus menghindarinya, saya akan menjadi tidak jantan. Meski Taisu sangat kuat, saya yakin jika Sensi juga tidak lemah. Jadi bagaimana mungkin saya bahkan tidak bisa melindungi ratu kita. Jadi saya harus menyelamatkannya. Pada saat ini sepertinya Xiaoyan sudah mengambil keputusan bahwa dia tidak akan membiarkan ratu dimusnahkan oleh Taisu seperti ini. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa memahaminya bagaimana ratu bisa ditangkap. Namun tampaknya alam dewa kuno juga tidak terpengaruh. Bagaimanapun banyak orang kuat di sana. Tapi apa yang terjadi pada ratu? Dan di mana keberadaan ratu sekarang?
Mungkin jawaban atas pertanyaan ini hanya bisa diselesaikan dengan menemukan lokasi alam dewa kuno. Hanya saja alam dewa kuno bisa bergerak, sehingga keberadaannya sangat tidak menentu. Karena alam dewa kuno memiliki kemampuan menyembunyikan diri, maka tidak mudah untuk menemukannya, kecuali ratu meninggalkan petunjuk arah yang benar. Memikirkan hal ini, kekuatan jiwa alam Xiaoyan segera menyebar, dan Xiaoyan terus mencari informasi di bintang tak berguna itu. Karena dia merasa pasti ada beberapa petunjuk di dalamnya. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, formasi bergerak yang masih rusak ditemukan pada bintang yang ditinggalkan ini. Dan itu bisa dinilai dari susunannya, bahwa formasi bergerak itu adalah hasil karya alam dewa kuno. Oleh karena itu, Xiaoyan segera memerintahkan Guyan untuk memperbaiki formasi bergerak tersebut. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru memulai formasi bergerak. Bagaimanapun kondisi Xiaoyan belum pulih sepenuhnya. Bahkan situasi Xiao Yueli nampaknya lebih buruk lagi. Bagaimanapun dalam bertarung sebelumnya, kekuatan Xiao Yueli yang melepaskan semua segelnya memang sangatlah mencengangkan. Tapi itu juga jelas sangat menguras tenaganya. Adapun 50.000 keabadian dewa dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi, mereka semua juga butuh istirahat. Jadi saat ini Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya, kemudian membentuk pembatasan sekitarnya. Kemudian dia segera melepaskan sumber daya di lautan spiritual di pagoda kekosongan roh, dan menyediakan sumber daya untuk semua orang memulihkan diri sesegera mungkin. Jika tidak, semua orang akan melemah di bintang sampah ini. Sebelumnya, mereka hanya dapat mengadakan ramuan mereka sendiri untuk mengisi kembali kekuatan dan memulihkan kondisi mereka. Tapi sekarang, energi keabadian yang kaya langsung menyelimuti semua orang, sehingga tiba-tiba terdengar seruan-seru dari mereka. Karena dengan pasokan energi ini, kekuatan di tubuh mereka yang kering, energi keabadian di tubuh mereka akan terisi kembali ke puncaknya. Hanya saja untuk Xiaoyan, bukan energi-energi ini yang dapat memulihkan ki dan darahnya. Karena Xiaoyan hanya bisa mengadakan diri sendiri sampai memulihkan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Meskipun konsumsi dalam pertempuran sebelumnya mendekati batasnya, namun tubuh fisik dewa asli saya dan avatar dewa asli telah meningkat pesat. Jika tubuh abadi saya sendiri bisa menerobos ke alam leluhur dan menjadi dewa asli super raksasa, kemudian bergabung dengan avatar dewa asli, saya ingin tahu apakah saya dapat mencapai kekuatan fisik dewa kuno. Meskipun peningkatan kekuatan keabadian juga sangat penting, namun kekuatan tubuh fisik dewa asli sudah menjadi lebih kuat. Jika saya bisa melangkah lebih jauh, maka kekuatan tempurnya juga akan masuk peringkat teratas. Ketika saatnya tiba, saya juga akan menerobos keabadian dewa, sehingga kekuatan tempur saya mungkin mampu melawan orang kuat di tingkat ketiga, atau bahkan tingkat kelima keabadian dewa. Tentu saja, ini hanyalah pemahaman Xiaoyan saat ini. Setidaknya tidak ada pertempuran nyata yang terjadi dengan Suqian Taiyi. Bagaimanapun, tingkat kelima keabadian dewa sangat kuat. Jika bukan karena pembebasan Suqian Taiyi, jelas mustahil bagi Xiaoyan dan Xiao Yueli bisa melarikan diri. Monster tua seperti Suqian Taiyi seharusnya memiliki perhitungan yang sangat mendalam. Karena dia membiarkan saya dan Yueli pergi, dia pasti memiliki rencana. Sekarang saya sudah dapat memastikan bahwa dia sudah mengetahui identitas saya. Tapi yang membuat dia tidak yakin adalah, apakah saya adalah reinkarnasi yang mulia yang sebenarnya atau avatarnya. Pada saat ini, selama masa pemulihan, Xiaoyan terus berpikir dalam hatinya dan terus menganalisis situasi perang saat ini dan rencana apa yang dimiliki Suqian Taiyi. Mengapa monster tua ini membiarkan dia pergi kali ini? Jadi monster tua ini pasti memiliki alasan. Bagaimanapun pada saat itu, Xiaoyan sudah sangat kelelahan, sehingga sangat mudah untuk melenyapkannya. Meskipun Yueli sangat kuat, namun masih terlihat dengan jelas dalam pertarungan tersebut, bahwa Suqian Taiyi tidak berniat untuk membunuhnya maupun Xiao Yueli. Karena ketenangan yang tak bisa disembunyikan masih bisa terlihat, dan dia melakukan sandiwara ini dengan sengaja. Lagi pula, dia tidak pernah melepaskan kekuatan tempur nyata untuk melawan mereka.
Bahkan Sukyen Taeyi sengaja mengeluarkan ketegangan dalam pertempuran untuk menyelamatkan keduanya agar tetap hidup. Adapun tujuannya, dia juga memberitahu Xiaoyan sejak lama bahwa dia ingin merebut kembali tahtanya. Dan tahta ini jelas bukan hanya soal status, tapi ini juga melibatkan banyak hal. Meskipun Xiaoyan sekarang belum menerobos keabadian para dewa, tapi dia juga mengetahui bahwa keberuntungan juga merupakan kunci untuk berkultivasi. Jadi siapapun yang menjadi raja, itu juga arti dari keberadaan yang paling beruntung di seluruh dunia. Tapi Sukyen Taeyi tetap berada di tingkat kelima keabadian dewa dan tidak dapat meningkatkan kekuatan untuk waktu yang sangat lama. Jadi pasti ada alasannya. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan kembali tahta. Lagi pula, semua yang dia lakukan sekarang, semuanya meninggalkan sebab dan akibat. Dia bahkan membantu Xiaoyan sampai batas tertentu. Setelah bertarung sampai batasnya, mungkin dia bisa meningkatkan kekuatan kita lebih jauh lagi. Dengan cara ini, dia bisa mengalahkan Raja Taisu, sehingga Sukyen Taeyi bisa mendapatkan tahta kembali. Oleh karena itu, dia sangat berharap dari lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa Taisu harus dikalahkan oleh Senshi. Bagaimanapun caranya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.